berkaitan dengan eh, menyiapkan konseling untuk konseling. Nah, di sini ya, di situ udah semua ya. Ucapkan salam, berjabat tangan, silakan duduk, menyebut nama konseli, ya, jangan sebutkan nama dia suka-suka. Jadi perlu kita tahu nama dia yang senang dia panggil apa, misalnya Nini Sriwayuni ya Ibu Nini. Apa ya yang bisa saya panggil, jangan kita sok SKSD, sok kenal, sok dekat, kita panggil nama-nama dia jadi Bu Sri, padahal dia nggak suka kalau dipanggil Sri. Nah, seperti itu. Ya, membicarakan hal-hal yang menarik dengan topik-topik yang netral. Topik-topik yang netral itu yang tidak menyinggung, misalnya, gimana tadi berangkat ke sini? Apakah di sana hujan di tempat saudara? Nah, itu kan situasi yang netral kan, tidak ada yang pada dasarnya menyudutkan. Nah, jadi itu intinya ya, mewujudkan di sini kerangka acuan mengenai tujuan hubungan. Nah, kalau seperti tadi tentukanlah di sini tujuannya apa, ya. Lalu memberi informasi, ya, kembali lagi etika, ya, kenapa kamu memilih saya, mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang seperti itu akan mendorong konseli untuk melakukan proses konseling, ya. Jadi intinya, ya, kalian atau bahwa nanti individu pada dasarnya hubungan kalian sudah baik ya, good rapport sudah kalian lakukan. Jangan yang tiba-tiba yang ujuk-ujuk tidak kalian melakukan good rapport, lalu kalian tanya-tanyai, itu akan dia dalam situasi terpaksa. Gitu ya. Nah, lalu di sini masuk kita melayani attending secara pribadi ya. Yaitu tadi melayani itu dalam bentuk kesediaan. Sebenarnya sudah Ibu jelaskan tadi ya, yaitu baik secara verbal maupun secara non-verbal kita itu harus sikap kita melayani. Seperti ini, Ibu kan menatap ke depan, tidak ke samping, kita fokus. Jadi kalaulah ada misalnya contoh selalu Ibu ulang-ulang tapi tetap saja melakukan, ya, tutup video. Nah, itu berarti kemampuan melayani kalian kurang. Kalian nggak peka, berarti peka. Nah, itu dia. Karena apa? Kalian tutup. Dengan tutup apa? Ada kan saya. Coba kalian berperan sebagai dosen. Ya, kalaulah semuanya menutup video, gimana? Apa yang Ibu rasakan? Berarti kan Ibu tidak dihargai. Begitu juga kalian kalau Ibu menutup video, ya, maka kalian akan apa? Nggak dihargai kan? Nah, jadi itu sifat-sifat menghargai itu adalah bentuk pelayanan dan itu harus dipunyai oleh orang-orang psikologi. Itu dia, ya. Jadi seperti itu. Itu namanya melayani itu adalah attending secara pribadi. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang calon psikolog yang ideal, ya, hal-hal yang berkaitan kemampuan mendengarkan, kemampuan untuk baik itu verbal dan non verbal, ya, kemampuan untuk berempati, ya, itu memang harus kalian latih. Jadi kalau sudah Ibu berulang kali katakan pada kalian, cobalah berempati, tapi kalian tidak melakukannya, gimana lagi Ibu mau mengatakannya pada kalian? Ya, seperti yang Ibu katakan, orang psikologi itu harus peka, jangan peka. Selalu kan Ibu katakan seperti itu. Karena Ibu bukan lagi membelajarkan orang yang anak kecil. Kalau anak kecil, sekali, dua kali, ketiga ditokok kan wajar misalnya. Itu pun nggak boleh. Karena itu berkaitan dengan fisik. Wajar karena masih kecil. Tapi kalau sudah kalian dewasa, kurang juga bisa merubah perilakunya untuk
cepat, ya kemauannya kurang, ya tentu dengan kesadaran yang mudah-mudahan nanti lambat laun kalian akan sadari. Nah, baru mengobservasi. Jadi nanti pada waktu kalian praktikum, kalian harus mengobservasi ya. Ya, mengobservasi. Jadi siapkan nanti pedoman observasi. Yang diobservasi itu adalah di sini fisik. Nah, jadi kalau fisik itu misalnya kayak ibu apa? Misalnya yang nampak kita lah ya, jilbabnya bagaimana modelnya, gitu ya. Lalu apa? Warna lipstiknya warna apa, misalnya. Kalaupun pakai masker, sekarang maskernya yang bentuknya kayak mana, kan gitu kan? Nah itu adalah fisik. Apa tinggi badan, berat badan, warna baju, model baju, pakai kacamata, aksesoris, ya mungkin lagi tai lalat di pipi mana, ya hidungnya mancung. Nah itu contoh-contoh itu semua fisik. Ya rambutnya keriting atau lurus, nah itu fisik, itu diobservasi, ya. Lalu mengobservasi emosional, nah, emosional itu psikisnya, misalnya misalnya ya Indah Putri ya Ibu contohkan Indah Putri ya gimana yang kita lihat perilakunya ya misalnya tingkah lakunya ekspresi wajahnya senyum selalu dalam proses wawancara ya lalu apa misalnya kalau berbicara ininya tangannya seperti ini bergerak dari kiri ke kanan atas ke bawah nah lalu misalnya kalau kita lihat dia menatap mata tidak berani menatap mata ataukah dia mengetuk-ngetuk meja. Nah, psikologisnya misalnya dia matanya dia misalnya gini, kalau orang stres misalnya lah ya, ciri dari orang stres itu bagaimana dari segi psikologisnya? Ya, misalnya dia atau gini, yang cemas lah. Kalau orang dalam kondisi cemas, bagaimana psikologi perilaku yang terlihat? Misalnya dia menggaruk-garuk kepala, ya. Misalnya dia bibirnya membasahi bibirnya atau bibirnya kering. Nah, seperti itu. Lalu dia berkata-kata apa nada suaranya bergetar atau terbata-bata atau tidak jelas. Nah, itu adalah semua dari contoh kondisi dari individu yang pada dasarnya secara psikologis kondisinya stres. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan ataukah dia stres ataukah dia cemas. Tapi yang diceritakan di observasi itu adalah yang terkait dengan perilakunya. Oke. Lalu mengobservasi misalnya kalau intelektual. Misalnya kalau intelektual itu kita bisa mengatakan bahwa dia memahami dari apa yang kita tanyakan. Nah, itu ya. Ada orang yang kita tanyakan dia berulang-ulang. Maksudnya apa? Tolong lagi lah Pak diulang. Kayak gitu. Saya kurang paham Pak dengan apa yang Bapak tanya. Nah, berulang-ulang selama kondisi wawancara itu. Maka kita bisa menyatakan bahwa intelektual counseling itu rata-ratakah atau di atas rata-rata. Meskipun tidak dilakukan tes psikologi, tes dalam arti tes intelijensi. Tapi kita bisa melihat dari hal-hal yang seperti itu. Lalu mendengarkan harus di konseling awal itu. Ya, pusatkan konseli bahwa konselilah yang pada dasarnya kita layani di sini, bukan ada orang lain. Ya, misalnya katakanlah lagi dia bercakap tadi sibuk main HP ini. Oh iya begini atau sibuk bercakap-cakap dengan orang lain. Berarti itu tidak pemusatan. Ya, memusatkan pada isi.
dengarkan apa yang dikatakannya, ya. Ya, lalu memusatkan pada ekspresi. Nah, ekspresi misalnya kalau dia sedih, kita jangan pula senyum-senyum. Nah, gitu. Ya kan menceritakan kesedihannya. Kalau dia gembira, kita juga mengangguk-angguk dan tersenyum. Nah, itu yang seperti itu mendengarkan. Dan tentunya mendengarkan tema dia, topik yang dibicarakannya apa. Apakah topik mengenai keluarganya, apakah topik mengenai prestasi belajarnya, apakah topik yang lain. Oke, untuk sementara itu dulu. Jadi ada yang mau ditanyakan di sini dari penjelasan Ibu untuk di pertemuan ini? Silakan. Ada? Jadi siapkan ya pertanyaan yang berkaitan dari di dalam proses konseling individual ini khususnya untuk konseling awal. Saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Ya, silakan Sastia. Erik Pratama, Bu. Erik Pratama duluan, Bu. Sejauh Ibu pernah melakukan konseling, kesulitan apa yang ada Ibu lagi? hadapi, Bu? Mungkin 2 penanya dulu. Ya, Sastia, silakan langsung aja. Bu, kan ini sih ada kaitannya dengan nanti. Nggak dengar tugas. Suaranya Sastia. Ibu tidak mendengarnya. Halo, halo. Bu, kalau misalnya nggak dengar, kita Ibu. kan Nggak terdengar, Ibu. dengaran nggak, Bu? Nggak dengar. Yang lain dengar suara Sastia? Halo, tolong merespon. Jelas. Indah dengar? Dengar jelas, Bu. Dengar jelas. Dengar. Indah dengar? Agung dengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar jelas, Bu. Ibu kok nggak dengar ya? Bu, kalau misalnya kita konselingnya kan Kalau nggak temanya itu gini, tentang... kamu tulis aja, Deng, Sastia, di chat. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke. Indah dengar, coba Indah bersuara dulu. Dengar, Bu. Suaranya dengar. Indah, Iya, Bu. kenapa ya? Iya, Bu. Dengar, suaranya dengar. Hah? Chat lah, Suaranya Ibu nggak dengar. Ibu pakai laptop. Ibu nggak dengar soalnya. Kami kedengeran, Bu. Chat dulu, Indah. Kami dengar ya. Justru Ibu nggak dengar apa ya masalahnya? Kalian dengar suara Ibu, tapi suara Indah dan Sastia nggak Ibu dengar gitu. Kami dengar suara Ibu, suara Indah dengar juga, Sastia dengar juga, Bu. Ya, silakanlah. Ya, silakan di chat aja pertanyaannya. Mungkin 2 pertanyaan, silakan di chat. Apa ini?